teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai kolonialisme dan juga imperialisme di Indonesia nih. Simak terus videonya sampai akhir ya. Tahu gak sih guys bahwa bangsa Indonesia itu pernah mengalami masa kolonialisme dan juga imperialisme? Yuk kita bahas. Masa pemerintahan Hindia Belanda berlangsung selama 1814 sampai 1942. Pemerintahan ini berlangsung pasca perundingan Convention of London antara Belanda dan Inggris hingga datangnya bangsa Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, adanya Perang Padri di Minangkabau yang terjadi 2 kali, yaitu pada 1821 sampai 1825 dan 1830 sampai dengan 1837. Nah, di Jawa juga terjadi perlawanan pada 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada 1830 sampai dengan 1870, kebijakan kultur stelsel mulai diberlakukan. Pada 1870 sampai dengan 1942, masa liberal di Belanda di Indonesia. Beberapa peristiwa diantaranya yaitu penerapan politik pintu terbuka, politik etis, dan juga masa pergerakan nasional. Masa penerapan kultur stelsel pada 1833 sampai 1870, hal ini dilatar belakangi oleh adanya kas kosong, adanya Perang Jawa, dan juga peristiwa pemisahan Belgia dari Belanda sehingga kehilangan pemasukan. Gubernur Jenderal Johannes van den Bos memiliki usulan bahwa kultur stelsel ini lebih baik disebut dengan pembudidayaan tanaman. Namun, karena banyaknya penyimpangan, maka disebut tanam paksa oleh para pribumi. Aturan pemerintah mengenai kultur stelsel yang pertama yaitu petani wajib menyediakan tanahnya yang subur sebesar 1/5 lahan. Yang kedua, 1/5 lahan bagian tanah tersebut bebas pajak. Yang ketiga, masa kerja di dalam 1/5 lahan tersebut tidak boleh melebihi masa tanam, yaitu 3 bulan. Yang tidak punya lahan wajib bekerja di pemerintah selama 65 hari. Aturan pemerintah selanjutnya yaitu tanaman yang ditanam adalah tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa atau diekspor, diantaranya yaitu kopi, teh, tebu, dan juga tembakau. Jika petani gagal panen bukan kesalahan petani, maka kerugian ditanggung oleh pemerintah. Jika panen surplus, maka petani mendapatkan premi dan bupati mendapatkan hadiah berupa hasil panen. Namun pada penerapannya banyak sekali penyimpangan, diantaranya yaitu seluruh tanah subur dijadikan lahan kultur stelsel. Yang kedua, masa kerja yang ditetapkan 1 tahun penuh, tidak ada waktu untuk mengurus persawahan. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu adanya wabah kelaparan, menurunnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Namun hal itu juga memiliki dampak positif, diantaranya yaitu petani dapat mengetahui jenis-jenis tanaman ekspor dan juga mengetahui cara penanaman modern. Sehingga pada masa itu muncullah para tokoh yang membela bangsa Indonesia, seperti Douwe Dekker yang menulis novel dengan judul Machiavelli, Multatuli, Raya Lama Penderita. Lalu ada Francis van der Putte yang menulis Suikercontract, kontrak gula. Dan juga ada Baron Hauvel
yang berjuang untuk menghapus kultur stelsel melalui parlemen, sehingga kultur stelsel ini diberhentikan pada 1870 dan masuknya ideologi liberal. Masa liberal Belanda yaitu pada 1810 sampai dengan 1942, pemerintah Belanda menerapkan ideologi liberalisme yang berdasarkan HAM dan juga kebebasan individu. Penyebab diberlakukannya liberalisme di Indonesia yaitu kemenangan kaum liberal dalam pemilu Belanda 1850 yang mampu mengalahkan kaum konservatif, sehingga hal tersebut adanya penuntutan kebijakan yang melanggar HAM di Indonesia seperti kultur stelsel. Penyebab lainnya dihapuskan kultur stelsel yaitu munculnya artikel atau tulisan yang dimuat di dalam majalah The Kids yang berjudul An Arrest Course, yang berarti hutang kehormatan, yang ditulis oleh Van Deventer. Van Deventer sendiri berpendapat bahwa Belanda punya hutang jasa pada bangsa Indonesia karena mendapat banyak kekayaan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Trias Van Deventer atau biasa kita menyebutnya politik etis, di mana Van Deventer ini menyebutkan ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh Belanda, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan juga imigrasi atau perpindahan penduduk. Selanjutnya, Belanda mengambil kebijakan baru, yaitu adanya Undang-Undang Agraria 1870 yang diputuskan mengenai kepemilikan tanah, di mana tanah milik pemerintah boleh disewakan dan juga tanah milik petani menjadi tanah bebas dan juga tanah tenkat. Selanjutnya yaitu adanya penerapan politik pintu terbuka, di mana yang pertama Belanda memperbolehkan masuknya investasi asing atau penyewa tanah perkebunan selama kurang lebih 30-70 tahun, dan pemerintah hanya menarik pajak untuk penggunaan tanah tersebut. Lalu sistem kontrak atau coeli ordinati, kerja yang diterapkan perusahaan kepada petani atau pekerja, di mana pekerja ini dituntut untuk bekerja sangat tinggi dengan upah yang minimum. Lalu peonale sanction atau sanksi untuk pekerja yang melanggar kontrak. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya hanya di Chandra Sengkalan. Bye-bye.